Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita jawab bersama, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita jawab bersama, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita memuji Tuhan dari nyanyian pujian dari Rohani 161, nyanyian Rohani 161, maksud saya 67, 167, ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Jemaat dengan sabda dan air baptisan. Yang kedua, turun anak Allah hendak dicarinya, pengantin yang terpilih di dalam dunia, itulah gereja yang sembuh dengan raga tertinggi darahnya yang kudus. 3. Pilih dari bangsa seluruh dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhannya, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan kawan minuman. Terakhir 4. Di tengah pencobaan dan perjuangannya, dinantikannya siang zaman sejahtera, sehingga dalam mata gemilanglah terang hayal yang jadi sungguh gereja yang menang. Bapak Ibu, saya akan membaca ke-10 hukum Tuhan bagi kita, di mana ke-10 hukum Tuhan ini adalah cermin untuk kita melihat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita dan betapa sebenarnya jahatnya hidup kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Minggu, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Minggu Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Minggu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghina sesamamu, jangan menghina istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ringkasan ke-10 hukum Tuhan bunyinya demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, kita puji Tuhan lagi dari nyanyian rohani 83 ayat 1 sampai ayat 4. Dipimpin oleh saudara majelis, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, dan kita doa. Bapak kami dan juga Bapak kami sendiri yang dapat menjaga kerja dan bersama kami.
Terima kasih Tuhan untuk memudahkan suara kami yang kami lalui dan segala aktivitas dan pekerjaan masing-masing serta saudara kita dan berkat kami. Karena kami lawan-lawan yang bisa melakukannya begitu kita masuk dan bersyukur kami Bapa. Terima kasih kami segala sisi Bapak dan Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua para ini yang boleh datang di hadapan-Mu dan segala dapat syukur dan terima kasih kami Bapa. Kita akan mendengarkan sabda firman-Mu dan kami boleh berserah kasih dan setia kami agar firman-Mu yang akan kami dengar dalam selalu bisa kami Bapa. Juga berdoa dalam saudara kami pada hari ini kita kepada Tuhan baik yang ada di rumah maupun kami yang sempat pagi ini untuk dua orang kami yakin percaya bahwa Tuhan akan melakukan pada kasih Bapa. Kami juga berdoa malam waktu kami kita dan baik dalam firman Tuhan dan juga oleh Bapa Tuhan agar apa yang saya kepada kami yang tidak dilakukan. Dengan program juga dengan doa dan kami juga bersama kami Bapa diserahkan doa ini dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah nama saya dan bersama kami bersyukur dan doa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan yang kita akan dengar dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Kita simak bersama dan saya akan bacakan. Baik Bapak Ibu yang ada dalam rumah masing-masing yang ikut ibadah pada pagi hari ini, kita simak bersama dan saya akan bacakan. Judul di Lembaga Kitab Indonesia, Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja dan Juru Selamat kami. Kami melihat segala kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Engkau memelihara kami dengan keadaan seperti yang kami rasakan saat ini.
kami berada dalam keadaan di mana kami serba salah. Karena secara kemanusiaan kami ada masalah di dalam hidup ini, yaitu pertama dosa. Tuhan tidak inginkan dosa mengganggu hubungan kami dengan Allah. Manusia di dunia tidak bertobat. Manusia di dunia sombong. Oleh sebab itu Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mohon pengampunan dosa. Banyak dosa yang membuat Allah murka. Banyak dosa yang membuat Allah bisa berpisah dari kami. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu. Dunia yang dimana pada saat ini ditegur oleh Tuhan dengan sakit penyakit yang melanda dunia pada saat ini. Sampai hari ini Tuhan tidak kunjung reda juga. Bahkan pendapat dari Badan Dunia WHO tidak bisa menargetkan kapan bisa berakhir pandemi ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami tetap dekat kepadamu. Biarlah kami tidak hidup menurut kehidupan kami, hawa nafsu kami, tapi kami hidup menurut kehendak Allah. Biarlah kami mencari apa yang Tuhan sudah cari dalam hidup kami, yaitu hidup dalam keselamatan Tuhan. Bapa kami yang surgawi, dunia yang tidak berdaya, dan Tuhan tunjuk bahwa dunia tidak berdaya. Allah saja yang berkuasa atas dunia ini. Kami mohon pengampunan dosa Tuhan. Biarlah kami hidup dalam pengampunan Allah saja. Biarlah juga kehidupan kami adalah kehidupan seturut Allah saja. Berkati Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia pada saat ini. Dan biarlah Tuhan menunjukkan kesetiaan gereja-Mu. Tuhan menunjukkan kesetiaan anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan, kami seperti seorang anak yang tidak berpisah, bahkan tidak mau berpisah dari ayah dan ibu. Demikian Engkau mau supaya kami juga dengan Engkau sebagai Bapa kami, dan tidak mau berpisah dengan gereja ini sebagai ibu kami. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Berkati Injil Tuhan di seluruh dunia. Biarlah seturut kasih Allah saja Tuhan, kami tetap memuji Allah. Kami tidak bisa membuat jarak yang menurut jarak manusia kami. Karena kami dengan Allah tidak bisa diputuskan oleh dunia ini. Namun Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, jarak secara sosial, jarak secara physical distancing, karena ini berhubung hikmat Allah yang ada pada kami dan harus kami lakukan. Bapa dalam surga, terima kasih. Biarlah kami tetap dijaga, dipelihara oleh kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang kami kasihi, supaya kami tidak lalai mempertahankan janji Allah yang ada pada kami. Kami tidak sedikit pun meninggalkan waktu Tuhan untuk menjaga materai yang ada pada kami masing-masing. Karena sesungguhnya materai-Mu adalah kehidupan yang kekal bagi kami. Adapun makanan dan minuman kekayaan dunia sifatnya fana dan tidak membawa kami kepada kehidupan surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mencari yang mana? Pasti kami harus mencari yang kekal sifatnya. Apa yang kami miliki, kepunyaan-Mu Tuhan. Apa yang kami dapat, pemberian-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bisa menyangkal Engkau sebagai Allah, sebagai Allah kami yang baik. Berkati anak-Mu sebagai para petani yang bekerja di instansi pemerintah, swasta maupun negeri juga, yang pada saat ini Tuhan, kami tetap menjaga jarak dengan segala pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Namun kami percaya
kemurahan kasih Tuhan Yesus tetap bersama kami. Jaga lindungi kami sebagai jemaat-Mu yang kami kasihi Tuhan. Gereja Tuhan GRI Kalimantan Barat, bahkan gereja secara khusus Maranatha Rangkang pada saat ini, dan Sintagi dalam pelayanan hamba-Mu. Juga Pos PI Pisang dan Malosa. Dan GRI pada umumnya Tuhan berkati. Biarlah kami tetap hidup dengan pertumbuhan kasih Allah yang luar biasa. Berkati gereja-gereja-Mu yang memberitakan kebenaran kasih-Mu. Biarlah berkati juga para hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Biarlah sukacita Allah saja yang boleh kami hantarkan di hadapan-Mu. Tuhan, dosa dan akibat dosa membuat kami capek. Dosa dan akibat dosa membuat kami tidak ada pendirian. Namun begitu kekal kasih Tuhan dalam hidup kami membuat kami ada hubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Selama ini pelayanan kami baik untuk kaum, baik Bapak Ibu, terhenti sementara. Ibadah secara juga umum yang lebih banyak jumlahnya, kami juga terhenti sementara. Juga kami dengan anak-anak kami sekolah minggu, mudah-mudi kami terhenti juga untuk sementara. Tuhan, kami rindu dengan segala kebaikan-Mu. Berkati Tuhan, biarlah kami diberi hari ke depan ini yang lebih cerah. Biarlah kami tidak ditakutkan oleh sakit penyakit, melainkan kami dimenangkan oleh Tuhan dengan situasi sulit ini. Supaya kami Tuhan tetap tunduk kepada Tuhan, ketimbang kami harus takut kepada penyakit sakit ini. Kami percaya Tuhan lindungi kami. Kami percaya biarlah kami ikut aturan pemerintah secara aturan COVID. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati juga pemerintah dunia, kepala negara, juga di Indonesia, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Biarlah hikmat Allah, roh Allah juga menguasainya supaya memimpin negara ini secara baik. Karena ada gerakan-gerakan yang kurang baik juga mengganggu bangsa ini, yang coba mencela suku dengan suku, yang coba mencela pemerintah dalam kepemimpinannya dengan sebenarnya tidak punya hak dan tidak punya kepatutan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau sebagai rakyat, kami tetap mendoakan pemimpin kami, diberi kebijaksanaan, diberi kesehatan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pahlawan terdepan kami, yaitu para medis. Berkati para dokter, berkati para perawat. Beri Tuhan kemampuan kesehatan, kemampuan pelayanan, ketangguhan melayani, supaya tidak pernah hilang dari hidup mereka, pikiran mereka, hati mereka untuk menyerah melayani. Berkati keluarga, berkati anak-anak yang mendukungnya. Dan beberapa perawat dokter yang sudah mendahului kami percayakan bahwa ini adalah pahlawan kami. Dia sudah berjuang menyelamatkan nyawa-nyawa di dunia ini secara tubuh ini. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih. Tuhan yang tahu perjuangan ini semuanya. Biarlah juga dengan semangat yang kuat, rasa kemanusiaan yang kuat, rasa pelayanan yang sungguh dari Allah, mereka tidak memperhitungkan itu sebagai hal yang mempersulitkan, sekalipun nyawa taruhannya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah juga negara kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati Kalimantan Barat, sekalipun sampai saat ini ada COVID yang 184 jumlahnya, dan sudah 3 hari tidak ada penambahan. Biarlah tetap tidak ada penambahan, melainkan ada penyembuhan
Tuhan memberkati juga Bapak Gubernur kami, beri kemampuan pelayanan kepada beliau supaya daerah kami diatur secara baik. Berkati para aparatur pemerintah, berkati para pihak keamanan juga yang sangat-sangat luar biasa menggunakan waktu yang baik untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa. Berkati juga para petugas kesehatan COVID-19 ini yang ada di Kabupaten Bengkayang ini juga. Kami mau Tuhan Allah juga daerah kami betul dipelihara dan dijaga secara baik. Tuhan, ada saudara kami yang sakit, kami mau juga Tuhan boleh memberkati mereka lewat obat, makanan, dan minuman, biarlah mereka juga boleh disembuhkan. Teristimewa adik kami Ruth Nawati yang kemarin ada sakit mah dan mungkin masih ada di rumah sakit. Tuhan Allah juga ikut campur tangan dengan pengobatannya, dan biarlah dia juga boleh cepat sehat dan pulih. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Bapak Prengki yang pada saat ini ada dalam perawatan di Mesambamu. Tuhan jamah dia juga secara berkat Tuhan. Biarlah Pak Prengki juga boleh dijamah baik lewat obat, terlebih kuasa Tuhan Yesus boleh memberkati dan dia sembuh. Demikian juga Mama Apo yang juga sudah 3 bulan. Tuhan, kami mau Tuhan Allah juga mendengar doa kami. Engkau ikut campur tangan Tuhan, Engkau menjamah Ibu Apo, biarlah dia juga boleh sembuh. Engkau lenyapkan, Engkau matikan, Engkau lumpuhkan sakit penyakit yang mengganggu, yaitu kanker yang ada dalam juga kandungannya. Biarlah ibu ini sehat lagi. Bahkan beberapa saudara-saudara kami yang lain, Tuhan memberkati, menjamah mereka juga boleh disehatkan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Allah. Tuhan, terima kasih, berkati orang tua kami yang lansia di gereja ini, biarlah mereka juga tetap diasuh dengan firman-Mu lewat anak-anak. Bahkan Tuhan, lewat kuat kuasa kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, biarlah orang tua kami boleh sehat dan pulih lagi, dan tetap sehat dan kuat. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat kami. Pertama, kesehatan iman. Jangan kami menganggap bahwa dengan COVID-19 ini kami rasa kami enak-enak saja. Tetapi Tuhan tidak. Justru dengan pengujian yang seperti ini kami seperti rusa yang kami dengan Allah. Kami akan haus seperti rusa rindu air sungai. Engkau sudah memelihara kami Tuhan, yang tidak kami sadari kalau ini sudah 2 bulan lebih. Oleh sebab itu Tuhan, kami dah menjelang ke 9 bahkan 11 minggu hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau biarlah kami tetap kuat Tuhan di dalam Engkau. Kami mempertahankan iman kami yang sungguh kepadamu. Kami memberi hidup ini kepadamu Tuhan, karena cukup lelah kami dengan kehidupan yang di dunia ini. Banyak kami beri hidup untuk dunia dan kami lelah olehnya. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami hidup untuk Tuhan, maka Allah membahagiakan kami. Makasih Tuhan, berkati saudara kami yang sudah ulang tahun, berkati juga saudara-saudara kami yang juga berterima kasih karena berkat Tuhan, dan berkati kami semua ini Tuhan, jauh kami dari sakit penyakit yang mewabah ini. Kami percaya Tuhan lindungi kami, dan biarlah kami tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kami jaga jarak, kami jaga juga pergaulan, kami jaga juga ketika kami kalau berbelanja, kami harus pakai masker. Dan Tuhan, kami jangan santai-santai di pasar. Kami yang dimana cukup esensial saja dengan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Biarlah oleh firman ini kami dapat melihat sukacita Allah. Karena apalagi hari ini kami memperingati hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana gereja-gereja diberi keberanian oleh Tuhan
untuk mengakui Yesus, untuk hidup bertumbuh di dalam Yesus, dan untuk membuktikan kasih Yesus yang ada dalam hidup. Terima kasih Bapak, berkati kami. Kami serahkan doa ini karena kemuliaan Allah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu, kita memuji Tuhan lagi dari nyanyian rohani 189. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan menjelaskan firman Tuhan untuk kita pada ibadah pagi ini. Shalom Bapak. Panjang, tinggi dan dalam. Itu adalah bahasa ibarat. Ya, bahasa ibarat. Kita tidak bisa mengukur hati Tuhan. Bayangkan kalau kita ukur hati manusia saja kita tidak bisa.
Ada pepatah bilang rambut ini sama hitam, tapi hati kan nggak tahu. Ya, jadi bahasa ibarat. Apalagi hati Tuhan tidak bisa kita tahu. Saudara-saudara, berhubung lebar, berhubung panjang, berhubung tinggi, dan berhubung dalam. Ya, kasih Tuhan itulah yang Paulus bilang luar biasa Tuhan. Dia mengambil aku dari kejahatanku karena dosa. Kita tahu kan kalau Paulus itu siapa, saudara-saudara? Orang jahat kok Paulus. Penganiaya jemaat, siapa yang percaya pada Yesus ditangkap waktu itu, diserahkan ke mahkamah agama. Ya, tidak sedikit juga. Ya, kalau lebih dari teraniaya, ya, dibunuh. Apalagi kita dengar zaman Kaisar Nero. Wah, anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus dilempar kepada singa dan tidak sedikit mati juga dan dibakar. Saudara-saudara, Paulus rasa kasih karunia Allah dalam hidupnya. Rasa kemuliaan Allah itu dalam hidup dia. Dia dipanggil oleh Tuhan. Yesus sendiri yang panggil. Saat dia menuju ke Damsyik mau mengambil surat hak untuk bisa menangkap orang Kristen. Yesus mempertobatkan Paulus. Saudara-saudara, apalagi yang kita boleh rasakan dari kasih Kristus? Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Saudara-saudara, kita bukan orang Israel menurut darah daging. Tetapi saudara-saudara, kita orang Yunani. Kita orang yang bukan Israel menurut suku itu. Tetapi saudara-saudara, kita Israel karena Yesus saja. Nah, inilah panjang dalamnya. Kita dibagikan apa, saudara-saudara? Mahkota Allah. Kita dijadikan ya oleh Allah sebagai orang yang dapat keselamatan, dapat penebusan dari dosa, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kan itulah panjang, itulah lebarnya kasih Tuhan. Allah tidak menyelamatkan orang Yahudi saja, Dia menyelamatkan orang Yunani. Orang tidak menyelamatkan satu suku saja, tapi sekarang seluruh dunia ya, yang mengaku Yesus sebagai juru selamatnya diselamatkan, saudara-saudara. Inilah yang berhubung Kristus itu lebar kasihnya itu. Ya, kasih Kristus itu panjang, tidak terukur. Kasih Kristus tinggi, tidak juga mampu kita mengukur. Dan kasih Kristus dalam, tidak mampu juga kita mau mengukur kedalaman berapa kasihnya. Yang jelas kita hidup di dunia yang abad ke milenium ini masih dibagi keselamatan itu. Betapa lebar, dalam, tinggi kasih Kristus kepada kita. Jadi saudara-saudara, dalam Efesus pasal 3 ayat 14, Paulus sujud kepada Bapa. Bagaimana orang sujud, saudara-saudara? Orang sujud, saudara. Dia berlutut, saudara-saudara. Dia sujud kepada Allah. Kenapa dia sujud kepada Allah? Betapa kemurahan kasih Tuhan yang luar biasa itu boleh membagikan keselamatan kepadanya. Dan betapa kemurahan kasih Tuhan itu memakai dia sebagai pelayan untuk membagikan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia bersyukur kepada Allah. Dia sujud. Ya, orang Efesus bukan orang Yahudi, tapi diselamatkan. Itulah dia bilang, aku bersujud kepada Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, padanya saja semua turunan yang di dalam sorga. Siapa turunan yang di dalam sorga, saudara? Dia sujud, saudara-saudara. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa,
yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Siapa turunan yang di dalam surga, saudara-saudara? Ya Adam lah. Atau orang-orang yang percaya sebelum Tuhan Yesus lahir. Itulah turunan yang di dalam surga. Dan siapa lagi turunan di dalam surga kita hari ini, saudara-saudara? Sejak kelahiran Tuhan Yesus sampai kita hari ini. Paulus, saudara-saudara, dia berdoa supaya Allah, katanya, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Saudara-saudara, kita lihat kemurahan kemuliaan Allah. Apa sih kekayaan kemurahan kemuliaan Allah, saudara-saudara? Itu kita bisa lihat ya di Efesus pasal 3 ini tadi ayat 16 itu. Kekayaan kemurahan bisa kita bandingkan juga dengan Roma pasal 2 ayat 4 itu. Ya. Roh Allah menuntun kita kepada pertobatan. Itulah kasih kemurahan kemuliaan Tuhan. Apalagi di Filipi pasal 2 ayat 13 itu. Apalagi saudara-saudara, kekayaan kemurahan Allah itu menguatkan kita. Ya. Dari segala perkara-perkara. Tuhan Yesus yang menjaga kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita, saudara-saudara, atas perkara-perkara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita lihat kekayaan kemuliaan Allah itu di Roma 7 ayat 22. Aku suka hukum Allah. Karena kekayaan kemurahan Allah itu sudah dibagikan kepada aku suka segala hukum Allah. Itulah yang dikatakan, saudara-saudara, kekayaan kemuliaan Allah. Saya diberi pertobatan, kita diberi pertobatan. Paulus bilang, saya diberi pertobatan oleh Yesus. Semua orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, pertobatan diberi oleh Tuhan. Tapi oleh sebab itu, saudara-saudara, berbahagia orang yang bertobat. Ya, percaya, setia dan taat kepada Tuhan. Itu yang Paulus dalam doanya, saudara-saudara, ya, dalam doanya supaya kita tetap kuat. Kita tahu, saudara-saudara, siapa yang kuat? Sangat tenar sekali, saudara-saudara. Abraham juga kuat ketika dia diuji imannya oleh Allah tentang pengorbanan Ishak. Dia lolos dalam ujian. Oleh sebab itu Tuhan membenarkan dia. Tapi jangan kita juga salah. Bukan kekuatan Abraham, tapi kekuatan Roh Kudus yang bekerja atas Abraham, sehingga Abraham taat kepada Tuhan. Siapa lagi, saudara-saudara? Kita dengar juga Nabi Ayub. Nabi Ayub kuat, saudara-saudara. Kuat. Dia diuji, saudara-saudara. Bayangkan, kekayaan Ayub 0. Anaknya meninggal semua. Ayub kena penyakit kusta, saudara-saudara. Tidak ada lagi yang bisa dekat dengan dia. Tetapi saudara-saudara, Ayub kuat. Ayub teguh tidak meninggalkan Tuhan. Seperti dikatakan oleh istrinya, katanya, sudah mati saja Ayub, tinggalkan Tuhan itu. Tapi Ayub bilang, bukan yang baik-baik saja aku terima, tetapi yang buruk juga. Karena Ayub tahu, kalau dia ini bukan milik setan, bukan milik dunia, tapi milik Tuhan. Jadi ini, saudara-saudara, yang kita bisa tahu dengan dia kuat. Kuat karena apa, saudara-saudara? Karena Roh Kudus. Bisa kita tahu juga, saudara-saudara, karena ini hari peringatan turunnya Roh Kudus, saudara-saudara.
Sehingga saudara-saudara, semua rasul-rasul bisa berbahasa, ya, bisa memberitakan Injil Tuhan dan berbahasa yang pada saat itu di Timur Tengah. Bahasa apa itu saudara-saudara? Ya, kita lihat ada orang yang di dalam perkumpulan itu, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, kita orang Mesopotamia, kita orang Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigria, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, dan pendatang Roma. Mereka mampu berbahasa kita dan kita bisa mendengar mereka. Jadi saudara-saudaraku yang kukasih, inilah tujuan Roh Kudus turun. Supaya kita diberi kemampuan untuk memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa manusia. Bukan bahasa-bahasa malaikat, saudara-saudara. Ya, bukan. Kalau ada yang pakai bahasa-bahasa yang malaikat itu, ya udah, mungkin dia menafsir yang seperti itu. Tapi yang jelas ini bukti tafsirannya. Bahasa manusia. Kalau saya tidak tahu bahasa Inggris, ya karena roh Allah ada pada saya bisa lah. Seketika saja saya bisa bahasa Inggris. Kan seketika saja sih. Orang murid-murid Tuhan Yesus, dia kan hanya orang Galilea saja. Dia bisa bahasa dunia Timur Tengah pada saat itu. Jadi itu saudara-saudara, dengan turunnya Roh Kudus saudara-saudara, kita makin berani memberitakan Injil Tuhan. Dengan turun Roh Kudus saudara-saudara, kita makin berani memberitakan Injil Tuhan dalam hidup kita. Membuka diri kita saudara-saudara untuk Roh Allah bekerja. Ini maksudnya Roh Kudus turun. Bukan kita ya liar atau tiba-tiba kerasukan, jatuh, pingsan. Tidak. Kalau yang jatuh pingsan itu orang kerasukan namanya. Ya. Bayangkan, ya ada saudara-saudara kita, dia kan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalipun dibaptis dengan Roh Kudus. Saya sudah dibaptis kok dengan Roh Kudus. Kan saya sudah jadi pendeta. Memangnya saya pingsan? Tidak. Saya berbahasa. Berbahasa apa saudara-saudara? Berbahasa kasih, kemurahan Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan ini dengan sabar. Karena Roh Kudus saudara-saudara. Juga Bapak Ibu sudah dimeteraikan. Dan Roh Kudus juga sudah ada pada Bapak Ibu saat kita dibaptis. Ya kan? Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kita makin apa? Makin takut? Tidak. Kita semakin kuat, semakin kokoh. Mempertahankan meterai Allah. Karena apa yang tertulis di kitab Allah di sorga, tertulis juga. Apa yang tertulis dalam kitab data majelis, tertulis juga di kerajaan sorga. Kan ini dikatakan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, jadi kalau orang dikuasai Roh Kudus, dia semakin berani, dia semakin fanatik, ya fanatik menjadi orang percaya. Sayang saudara-saudara, ya dia sayang kalau jauh dari Tuhan. Kalau pandemi yang sekarang mengganggu dunia ini kan bikin kita sayang saudara-saudara. Seperti seorang anak ini, kalau dia tidak lihat bapaknya, sayang. Dia ingin lihat bapaknya, karena bapaknya baik. Ya, dia ingin dengar suara mamanya. Siapa mama kita di dunia ini, saudara-saudara? Ada mama kandung kita, ada gereja ini dipakai sebagai simbol mama kita loh. Pengantin perempuan ini, gereja. Jadi lewat gereja ini, saudara-saudara kita dinasehati, dijaga, dipelihara oleh Roh Kudus, supaya kita semakin saudara-saudara semakin kuat. Meterai jangan beranjak dari kita, saudara-saudara. Itu yang dibilang di ayat yang ke-16 tadi, ya, supaya kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus, saudara-saudara,
Dia itu sabar, saudara-saudara. Dia pendamai. Memang terus terang saja, saudara-saudara. Ya, kalau saya rasa saya sendiri orang tidak penyabar. Sering saya terasa bahwa saya bukan orang sabar. Saya orang tidak tahan juga. Karena saya manusia. Tetapi roh saudara-saudara selalu membuat saya. Kalau kamu ini adalah seorang pemimpin yang dipakai Tuhan. Kalau Anda ini adalah anak-anak Allah, waris pemilik Allah. Jangan ini roh Allah bekerja pada kita. Jangan kita dirampas oleh pikiran dan gelagat dunia ini. Ya. Gelagat dunia ini bisa bikin kita marah. Bapak Ibu kalau jalan pas hujan, ya, mobil itu biasa atau motor kencang-kencang, percik itu airnya kena ke muka kita, ke pakaian kita. Kan bikin kita biasa tidak sabar. Langsung kita lontarkan satu kata, mujan tuh jana, habis jana. Kira-kira seperti itu bahasa Dayak. Tapi setelah kita mengerti, aduh Tuhan, waktu Bapak makan berdoa, saya tadi ada salah dengan kata-kata Tuhan, ampuni saya. Itulah Tuhan mau, saudara-saudara. Roh Kudus bekerja atas kita. Ketika manusia kita membuat kita tidak sadar, tapi roh Allah membuat kita sadar. Ya. Keinginan iblis membuat kita tidak tahu diri, tapi keinginan roh Allah membuat saya lihat betapa besar dan mulianya kasih Allah yang sudah dibagikan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana saudara-saudara kita berakar? Nah, kalau berakar ini lagi saudara-saudara, macam mana orang berakar? Orang berakar itu harus mendengar. Orang berakar ini mendengar. Mendengar apa? Firman Allah. Mendengar apa? Pengajaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Sudah itu saudara-saudara kita mendengar, kita percaya. Kalau saya percaya, berarti saya setia mempertahankannya. Setia mempertahankannya, saudara. Macam mana saya setia mempertahankan? Saya berdoa. Saya berdoa, saudara-saudara. Tuhan, jadikan saya sebagai anak-anak-Mu yang kuat, Tuhan. Jadikan saya pribadi yang rendah hati. Karena kemuliaan dalam hidupku adalah kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang berakar, memang kita setia. Setia berdoa, ya. Setia memperdengarkan firman Tuhan. Maksud saya, firman Tuhan itu diperdengarkan pada kita. Bukan hanya hari Minggu saja. Bukan hanya pada saat pengajaran saja. Boleh diperdengarkan dalam hidup kita seharian. Ya. Kalau orang rajin berdoa, saudara-saudara, tidak gampang iblis masuk. Kenapa orang suka tidak ke gereja dan sering tidak ke gereja? Karena kurang berdoa. Adapun berdoanya suka menurut kehendaknya sendiri. Berarti tidak berakar kalau begitu. Berarti tidak kuat kalau begitu, saudara-saudara. Kalau ditanya, apa itu orang Kristen? Saya jawab, dia belum sebagai orang Kristen yang kuat. Kan bahasa halusnya itu. Dia belum sebagai orang Kristen yang kuat. Tapi kalau saya bilang, oh itu bukan orang Kristen, pasti marah orang. Berarti dia belum. Karena dia masih kuat memberi kesempatan kepada kuasa nafsu dan kegelapan ini. Sehingga ia gampang diprovokasi, gampang diprovokator ya. Provokasi ya maksud saya. Gampang kita ini diganggu. Apalagi jadi provokator juga kita. Ya. Jadi kita bisa rusak. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, karena kita berakar berarti harus taat, saudara-saudara.
taat itu berhubung adalah perbuatan. Karena di Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saya sudah mendengar, saya percaya. Saya sudah percaya, berarti saya setia mempertahankan kepercayaan. Tadi saya bilang kita berdoa, rajin loh. Berapa kali saya berdoa? Banyak kali Bapak Ibu. Saya setia suruh Allah bicara dengan saya. Macam mana suruh Allah bicara dengan kita? Baca firman-Nya. Itu. Ya, baca firman-Nya. Sudah itu saya taat. Kata taat ini berarti pembuktian saudara-saudara. Kalau saya bilang saya percaya, saya setia. Kalau saya rasa saya setia, dan saya harus taat. Taat itu berarti saya harus hidup dalam pembuktian, yaitu hidup baru. Terlahir baru, itu taat saudara-saudara. Jadi saya tidak seperti orang yang tidak taat. Banyak orang setia tapi tidak taat. Oleh sebab itu saudara-saudara kita harus taat. Kan orang setia dia ke gereja hari Minggu, tapi di dalam rumahnya dia tidak taat. Berdoa jarang, baca firman Tuhan supaya Allah itu berbicara dengan dia tidak ada. Ya, kalau begitu kan kita tidak taat. Jadi oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kukasihi, Allah mau kita taat ya. Sehingga saudara-saudara, Allah tidak beranjak dari kita. Allah tidak beranjak dari kita. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, perlu memang betul kita pahami secara amat dalam dan luar biasa. Sehingga roh Allah bekerja dalam batin kita. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau roh Allah ada pada orang, saudara-saudara, dia orang sebagai orang yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau roh ada pada orang, dia orang yang berbicara adalah berbicara bahasanya Tuhan, saudara-saudara. Kalau suka muki-muki itu bukan, bisa-bisa roh Allah lari lah, atau bahasa-bahasa yang di luar maksud Allah. Jadi saudara-saudaraku, di ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ya, orang kudus maksudnya kita ini orang kudus, bukan orang tidak berdosa, tapi orang kudus karena dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita memahami apa saudara-saudara? Memahami kasih Tuhan. Kan betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dikatakan di situ kasihnya, memahami kasihnya, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Aku yang kemarin tidak tahu kalau saya bisa jadi seorang pendeta, karena orang tua saya orang bukan dari suku Lewi. Ya, kita semua bukan suku Israel juga, tapi Tuhan pakai saya. Bapak Ibu, saya juga ada kerinduan supaya anak-anak saya jadi pendeta juga. Anak saya ada rindu dia jadi seorang pendeta, tapi tidak ada yang punya ungkapan, Pak, saya mau sekolah Ciluki. Enggak ada. Saya tidak tahu rahasia Tuhan juga. Ini yang panjang lebar dan kasih Tuhan. Siapa tahu nanti tunggu dia mungkin sudah punya istri, dia punya pikiran, oh saya sekolah Ciluki. Bisa jadi. Terbuktikan saya sudah punya istri. Saya dulu jadi guru, sudah punya istri, lalu saya ada pikiran. Siapa yang buat itu? Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus memimpin, membimbing, sehingga saudara-saudara saya mengambil barang yang saya sebenarnya tidak tahu. Luar biasa kan?
lebar, tinggi, dalam, panjang kasih Tuhan. Tidak tahu saya, saudara-saudara. Rupanya inilah rahasia kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, berhubung panjang dan lebar, bisa Bapak Ibu rasakan juga kita pahami masing-masing. Ya, mari kalau ada saudara kita yang sakit, kita doakan. Bukan betapa panjang lebar dan kasih Tuhan, kita doakan saudara kita yang sakit. Saudara kita yang ya dalam keadaan kesusahan lain, kita berdoa untuk dia. Ya, jangan iri kepada orang yang suka berbuat dosa. Tidak usah. Kalau iri, ya berarti kita mulai membuka pintu untuk iblis mengganggu kita. Tidak boleh. Kita harus menegur orang yang berdosa. Jadi oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berhubung panjang dan tingginya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Berhubung yang saya bilang tadi, kita tidak dapat ya mampu mengukur, tolong kasih Tuhan itu. Ya, orang jahat saja dalam hidupnya bisa jadi orang Kristen. Kan kita dengarkan waktu Tuhan Yesus disalib di kayu salib, apa yang dikatakan oleh penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus? Kalau sebelah kiri memang hujat terus. Jika engkau anak Allah, turunkanlah kita dari salib ini. Ya, ejek dia. Tetapi yang di sebelah kanan, saudara-saudara, menegur yang di sebelah kiri. Tidak pantas kamu bicara begitu. Saudara-saudara pemberita Injil Tuhan, karena roh Allah juga coba mempertobatkan yang di sebelah kiri, tapi tetap dia tidak mau bertobat. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Yang di sebelah kanan saudara-saudara, Yesus, ingat akan aku ketika engkau di Firdaus. Yesus katakan, pada saat ini saja engkau bersama aku di Firdaus. Jadi saudara-saudara, luar biasa kasih Tuhan. Ya, jadi penjahat sepanjang hidup tiba-tiba di kayu salib bisa bertobat, ada kesempatan sedikit itu. Itulah yang dikatakan panjang, dalam, lebar, tingginya kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan kita. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, Paulus sangat-sangat di dalam hal ini meminta kepada jemaat supaya jangan roh Allah beranjak daripadamu. Jangan pengampunan yang diberikan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus dicabut dari dalam dirimu. Jangan hak sebagai waris kerajaan Allah dicoret dari buku kehidupan Allah. Begitu juga saudara-saudara, tempat kita di surga ditiadakan. Karena kita tidak percaya. Tetapi karena kita percaya, saudara-saudara, itulah meterai Allah dipertahankan. Oleh sebab itu dikatakan di situ oleh Paulus, bertobatlah saudara-saudara dari hawa nafsu. Untuk apalah aku menyelamatkan hidup ini, tapi aku kehilangan nyawa. Lalu kita juga bisa dengar dari Lukas pasal 12. Ya. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita berjuang kuat tentang makanan, padahal Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi, Tuhan memberkati saudara-saudara. Kalau kita dapat makanan, itu kan dari Tuhan. Doa Bapak Ibu. Ya. Sekecil apapun, sebesar apapun yang Bapak kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena Bapak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Tapi sebesar apapun, karena kita nganggap saya harus untung terus, saudara-saudara lupa berdoa. Tadi doa hanya untuk supaya diberkati pekerjaan saya saja. Lupa kita berdoa untuk pendeta. Lupa kita berdoa untuk sidang jemaat kita yang sakit. Lupa kita berdoa untuk saudara kita yang kurang setia. Saya terus terang saja Bapak Ibu, sampai jam ini
Ya, saya bukan bilang saya orang Farisi. Ya. 2 kali sehari khusus saya berdoa untuk jemaat ini. Saya tidak tahu kalau jemaat ini berdoa untuk saya. Ya. Kenapa saudara-saudara? Saya tidak mau. Seperti Paulus bilang, saya tidak mau. Keselamatan yang dari Allah hilang dari Bapak Ibu. Saya tidak mau, kata Paulus. Ya. Kesatuan yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus hilang dari hidup kita. Karena kalau hilang, saudara-saudara, kita milik neraka. Tapi kalau memang ini berada dan terus berada dalam hidup kita, kita milik surga. Yaitu di dalam Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, Allah di dalam Yesus Kristus sudah membahagiakan kita. Oleh sebab itu di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita percaya, saudara-saudara, ya itulah makanan yang kita makan, yaitu hidup percaya karena Yesus Kristus. Saya menerima Kristus. Saya hidup di dalam Kristus. Sekalipun hantaman silih berganti lebih dari corona kali kalau dosa ini mengganggu kita. Tapi saudara-saudara, Yesus bilang kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi oleh sebab itu jangan kita tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Situasi sulit yang seperti corona ini, saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Kita takut corona kemarin di Wuhan, sekarang corona di Indonesia. Kita pikir di Jawa saja, rupanya di Kalimantan Barat. Kita pikir di Kalimantan Barat, di provinsi Pontianak saja, rupanya sudah ada di daerah kita Bengkayang. Saya pikir di daerah Bengkayang cukup di kota saja, rupanya masuk kampung. Aduh, saudara-saudara, lelah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tidak apa-apa Bapak Ibu. Siapa bertahan dalam hidupnya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dia akan memiliki hidup di dalam kerajaan surga. Jadi oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Diberkati Bapak Ibu, baik yang di rumah maupun dalam ruangan ini, karena firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus menguatkan Bapak Ibu, dan kita semakin berani memberitakan Injil Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita puji Tuhan lagi dari pujian nyanyian rohani 188 ayat 1 sampai ayat 5. Kita ada kolektif persembahan syukur kepada Tuhan. Iring palang Yesus nanti kau menang, Kristuslah pengajar, jangan menyerah, masuk peperangan dengan paginya, laskar Kristen maju-maju masuklah perang.
kita pun senandung tentara kedung di jajah penganjur jalanlah terus. Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring malam Yesus nanti kau menang. Kita tak terbagi badan satulah, berkepala satu sabdanya, satu pengasihan, satulah iman, satu pengharapan mempersatukan. Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring malam Yesus nanti kau menang. 4. Dan mahkota jatuh dan rebah, tapi gereja Yesus itulah bakal pintu alamat pun dengan dahsyatnya tentu tidak dapat mengalahkannya. Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring malam Yesus nanti kau menang. Ayat 5. Kami yang berbahagia ikutlah menyanyi pujian dagam, ikutlah malaikat dan manusia muliakan Kristus Rajamu bakal. Laskar Kristen maju-maju masuklah perang, iring malam Yesus nanti kau menang. Jemaat berdiri, kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan yang masing-masing dengan mulut yang percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Baik Bapak Ibu, kita menghadap Tuhan dalam doa. Syukur ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami. Begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Kami orang yang sangat-sangat tidak ada gunanya ini di dalam dunia ini. Namun Engkau memilih kami. Dari ketidaktahuan kami tentang Yesus, Engkau memilih kami untuk kami menjadi percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkaulah benar juru selamat kami. Karena memang tidak adalah juru selamat seperti Engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bunyi kasih Tuhan dalam firman-Mu. Dan Yesus juga sudah mengukakannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jelas sekali Tuhan bahwa kami ada kepastian akan keselamatan kami. Allah mau kami percaya sekalipun kami berjalan di lumpur dunia ini, yang selalu kami kepercik seperti lumpur memercik celana kami. Demikian dosa ini memercik kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami kuat percaya kepadamu. Kami kuat berdoa supaya kami terus dapat oleh Roh-Mu yang kudus jaminan kepastian akan pengampunan dosa, apalagi hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, berkati firman yang kami sudah dengar ini, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berani menjadi percaya, berani membuka pintu hati kami untuk Allah berfirman, berani untuk menjadi anak Tuhan yang rela mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu, berkati tangan yang mempersembahkan persembahan ini juga, dan biarlah sangat berguna bagi pemberitaan Injil Tuhan di gereja Tuhan di Maranatha Rangkang ini. Berkati kami semua Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu, dan biarlah kami semakin kuat, dan kami percaya bahwa Roh Kudus semakin menguatkan kami. Berkati Tuhan, baik itu persembahan khusus, wajib, syukur, bahkan kolekte yang baru dipersembahkan. Terpuji kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi. Berkati kami, pelihara kami dengan sisa hari ini. Biarlah kami tetap aman, dipelihara oleh Tuhan. Jauhkan kami dari wabah penyakit virus corona ini Tuhan. Selamatkan anak-anak-Mu, selamatkan jemaat yang kami kasihi. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita memuji Tuhan lagi dari nyanyian rohani 134. Ayat 1 sampai 3.
dengan kemuliaannya. Janganlah biarkan kota terkasih. Jemaat berdiri. Hanya kau dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun salahku, kanak-kanak yang benar. Bapa Tuhan, bimbing aku ke kehidupan kekal. Sidang jemaat yang sekasihi dalam Tuhan, pulanglah di rumahmu masing-masing oleh sukacita firman Allah, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita jawab bersama. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang saya kasih. Shalom semua.